Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Gimana kabar? sehat Pak Rusli? Baru kita bisa tetapkan nih lewat Zoom ini. Oh, gitu Kak. Apa tadi 1 Oktober? Iya, betul. Ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, memperingati juga Hari Purna Bakti nih. Oh iya, bersamaan. Iya, iya, iya. Pas, Jadi, pas 1 Oktober itu. jadi tidak berkantor nih. Sudah tidak lagi. Selesai. Sudah tidak, tadi. Iya. Iya. Pokoknya pas tadi malam kosong-kosong, langsung itu sudah waktunya Purna Bakti mulai. Iya, iya, iya. Kalau mau tahu karirnya mulai sejak kapan? Mulai terhitung kapan tuh CPNS-nya dulu? Saya dulu CPNS di BKKBN. BKKBN Kabupaten Munai. Ya, Tahun berapa? Kabupaten Muna. Tahun 96. Wih, 96 ya. Tahun 9. Luar biasa. CPNS-nya itu. Berarti PNS-nya Ya, 97. nanti PNS-nya 8 waktu itu. Oh, 98. Start golongan berapa? Pensiun di 4B karena hanya sampai di kepala bidang pelayanan catatan sipil toh. Iya, iya. Tidak, maksud saya start awalnya sarjana ya atau SMA? Ya, iya, S1. Oh, S1. Berarti terangkat dengan 3A ya? Iya, langsung 3A. Langsung 3A. Kemudian saya di golongan 4A itu hampir 13 tahun. Iya. Coba diceritakan dari awal tadi. Jadi 3A tahun 97. 3B-nya 98. 100%-nya toh. yo 98. 98. 3B-nya Nanti ya, 3B-nya tahun berapa? banyak 3B-nya, 3B-nya. PLKB, Hmm? PKB. Iya, 3B, 3B. 3A, 3B. Oh, 3B. Tahun? Kalau 3, saya tunggu, saya coba saya lihat dulu. Oke. Coba lihat dulu. Coba ceritakan dulu nih riwayat ini. Lewat pekerjaan sebelum purna bakti. Saya dokumentasi nih, saudara. Kalau golongan 3B lihat ini tahun mulai 1 Januari 2002. Oh, 1 Januari 2002. Nah, 3B itu. 3C-nya 3-nya di tahun 1 April 2006. 1 April 2006. 2006. Iya, karena 4 tahun toh. 1 April 2006. 6. 3C. Lalu 3D-nya 3D-nya 1 April 2010. 1 April 2010. Nah, saya kan baru jadi pegawai itu kan 2007. 2A. Nah, setelah itu 3D ya. 3D berapa tadi? 3D 1 April Ya, 2010. 2010. Nah, 4A-nya 3D. 4A-nya 1 April 2014. 1 April 2014. Jadi 4 tahun karena kebetulan pada waktu itu setelah 4 tahun jadi kepala SI itu di 2010 tadi kalau tidak salah ya. Dan ini 1 April 2014 saya diangkat jadi kepala bidang, jadi langsung Pak ke ke golongan 4. Tidak ke golongan 3 kan otomatis kita mandek di 3D. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, nanti 4B-nya nanti pensiun ini. Karena dari 2014 sampai 2025 ini baru naik 4B karena kenaikan pangkat otomatis karena pensiun tuh. Iya. Kenaikan pangkat penghargaan karena pensiun. Ya, pangkat penghargaan. Iya.
Ya, kalau karir jabatan, jabatan apa yang pernah diduduki? Yang pertama kan penyuluh KB. Ya, PKB, ya penyuluh berencana, ya. Hmm. Kita bergabung dengan apa tuh tahun berapa? Ya, langsung jadi kepala seksi. Kepala seksi itu Seksi tahun apa? berapa ya? Saya lihat dulu. Hmm. Memang harus Ya, kecuali dibuka-buka saya nih. lihat ya apa. Jarang Ya, jarang dibicarakan masalahnya. saya sambil sambil anu Pak Rusli, nah, sambil kebetulan ada Iya, iya. kegiatan. Ketik, kalau ketik coba disebut. Kalau mengetik saya punya anak. Iya, barunya lagi keluar. Saya belum bisa telepon. Apa? Belum? Saya ini loh dengan teman yang ini. Ini Yang kegiatan pensiun. anu Pak Rusli, kegiatan masa pensiun ini. Ya, baguslah sudah ada kegiatan. Sampainya daripada duduk-duduk di rumah tuh. Selesai. Banyak sih paling, nanti saya. Radio Kercep soalnya. Iya. Mulai Oktober kita isi. Saya juga sudah. Sampai sore nih karena saya buat laporan. Hari ini saya sampai laporan keuangan. Iya, sudah gampang. Iya, saya tunggu. Yuk, saya bimbing. Sudah sampai cerdas. Ah, Ini tiga Ajun PKB Madya. Pertama jadi anu, nasional kan sebagai jabatannya itu Ajun PKB Madya tahun 98. iya ya, Ajun PKB Madya. Itu biasanya 2 tahun kan terangkat lagi tuh, 2 tahun atau 2 tahun setengah. Pindah ke golongan berikutnya. Iya, saya lihat dulu karena kalau salah 3B-nya itu tahun 2000 berapa? 2003. Karena nanti ada perpindahan pas begitu naik di 3B langsung ke staf, bukan lagi fungsional. Oh, langsung struktural. Ya, langsung struktural Iya. jadi kepala seksi analisis dan evaluasi program di BKKBN Kabupaten Muna. Oh, kepala seksi ya, langsung di struktural. Luar biasa. Ya, Tahun jadi berapa itu? waktu itu hanya tahun 2003. Nah, saya ingat pas 2003 itu tidak lama Pak Hayadi ke Bobo itu. Barangkali. Iya. Pernah. 2003 kan mulai kita eksis itu di kalau 2004. Ya, 2004 mungkin. 2004. Iya, iya. Kelas seksi. Terus dari pada tahun 2004 berganti kepala seksi advokasi dan KIE. Iya, konseling informasi, edukasi. Iya, iya. Konseling informasi dan edukasi. Kependudukan capil dan keluarga berencana pada waktu itu. Iya. Campur advokasi KIE di Dinas Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana 2004 itu. Terus apa lagi ini? Saya putar-putar. 2006 jadi kepala seksi pembahasan data inventarisasi kependudukan pendataan keluarga. Masih kepala seksi terus. Jadi masih kepala seksi 2006 toh? 2006. Kemudian nanti 2013 13
2013. Ada dulu paling sebelum ini. Kepala Seksi Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan. Kepala Seksi. Ada yang ini. Cocoknya itu. Data kependudukan di 2013 jadi kepala bidang catatan sipil nih. 2013? Ya, 2013. Kepala bidang catatan sipil sampai pensiun. Nanti kali di Pencapil ya. Nanti kalau saya dilantik jadi kepala bidang pencatatan sipil ini banyak harus saya komunikasi dengan Pak Ayat ini. Karena masalah kependudukan dan Pencapil tuh, kalau ADB kan sudah di luar kepala. Kalau yang itu kan. Ya. Jadi saya itu karena berangkat dari ADB jadi tahu data, tahu sistem, sehingga pada saat saya memegang catatan sipil kita padukan antara ilmu B, kemudian ilmu catatan sipil dan disiplin ilmu saya kebetulan kan memang jurusan pidana perdata Islam tuh di dalamnya data juga. Oh, kita hukum ya, SAI, Sarjana Hukum Islam. Iya, sekarang Sarjana Hukum Islam, tapi dulu masih jadi satu SAG tuh. Ya alumni mana? Alumni mana? Dia alumni dari kampus. UIN Makassar. Apa namanya? Yayan Makassar, Ujung Pandang. Begitu. Iya. Cuma istilahnya kelas jauhnya di Raha dulu tuh kan ada filialnya dulu. Tahun 2000 berapa kayak 94. Iya. Tahun 94. Saya coba wawancara Pak Ayadi nih. Ingin supaya saya menggali secara mendalam siapa Pak Ayadi ya. Nah, mohon maaf nih Pak, saya langsung saja nih. Kan nama lengkap Bapak kan Pak Ayadi. Biasa akrab dipanggil siapa Pak? Pak Yadi. Pak Yadi nih ya, iya. Pak Yadi lahir di mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Lahir di Cilacap tanggal 15 September tahun 1967. Oh, 67. Kok bisa di Munaf? Gimana ceritanya tuh? Oh iya. Jadi ceritanya dulu waktu setelah tadi Madrasah Aliyah dan pondok pesantren di kampung sana di Yayasan Kiai Yusuf Ansauri di Cilacap toh. Jadi ada Om di Muna sebagai sanawiyah. Pada saat tahun 1988 saya jalan-jalan ke Muna, ke rumahnya Om, kakaknya mama saya. Oh, ada di situ. Kerja di mana Om itu? Sekarang sudah dulu kerja di dulu kerja di Muna ya? Sanawiyah. Guru sanawiyah di Muna, makanya saya ikut beliau. Gitu. Ya. Sehingga dari jalanannya tinggal di Muna itu ada perguruan tinggi filial Makassar, saya ikutlah kuliah di situ. Tahun 2004, 2005 ada pendaftaran BKKBN, lolos, nanti 1994 kemudian 96 kan baru selesai. 95 sebenarnya saya terima sehingga langsung mendaftar BKKBN itu. Terus nanti angkanya 98 baru 100%. Karena kebetulan begitu selesai langsung ada pendaftaran di
BKKBN provinsi waktu itu. Luar biasa, Pak. 88 kan tiba di Monas. Itu. Nanti ada kebetulan nganggur kalau nggak salah waktu itu. Sehingga baru masuk di IAIN selama 4 tahun, berarti 94 lah selesai kalau nggak salah itu. 95 pendaftaran, karena filial kan ijazahnya nanti hampir setengah tahun baru kita terima itu. Pas diterima ijazah ada pendaftaran BKKB, kita berangkat ke provinsi, ikut seleksi penerimaan penyuluh keluarga sana waktu itu. Iya. Ya, kalau pesan-pesan kira-kira di bidang ini bagaimana KB nih? Program KB, bagaimana Bapak melihat program KB nih? Kan Bapak sudah lama tinggalkan KB nih. Untuk mengingatkan kembali bagaimana nih? Kan kita lihat sekali nih program KB ini kan digempur-gemburkan, bahkan kan anggarannya banyak lah. Dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DAK kan bahkan sudah hilang ya. Kalau BKKBN itu kan masih banyak tuh. Kalau Pak Hayadi punya pengalaman di BKKBN gimana? Bapak lihat itu. Suka dukanya di selama bergabung dengan BKKBN. Memang sebenarnya bagi pegawai yang berasal dari BKKBN asli angkatan NIP 38 itu kita terbentuk baik dari sistem kinerjanya ataupun dalam persaudaraan dalam pegawaiannya, kemudian penyerapan baik input itu harus setara dengan output. Maksudnya kita menggunakan anggaran berapa, maka hasil daripada anggaran itu tidak timpang, atau istilahnya seimbang lah. Apa yang input adalah outputnya itu tidak terlalu jauh. Maksudnya misalnya kita yang anggaran yang besar tapi hasilnya tidak banyak, tidak sesuai, itu kita selalu dididik untuk bagaimana kita kerja bagus, input dan output harus seimbang, kemudian kerjasama, target harus terpenuhi. Jadi memang kita terbentuk dari suasana yang luar biasa. Memang karena pengawasan dari provinsi terhadap kita juga luar biasa, sehingga kita juga dedikasinya cukup tinggi begitu. Baru ada pelatihan terus. Iya. Ada pelatihan, penyegaran, sehingga dari anggaran itulah terbentuk kita sebuah pribadi yang peduli akan program pusat waktu itu. Memang pada waktu itu masih cukup yang untuk mendukung program itu, karena memang masih dalam program yang sangat favorit pada waktu itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, toh. Iya. Sehingga pada saat saya masuk itu kan masih banyak tantangan di masyarakat, baik dari segi alasan agama lah, begitu, sehingga banyaklah direkrut dari berbagai jurusan untuk mendukung program daripada penduduk itu. Persoalan saat ini memang sudah agak sedikit jauh daripada dulu karena sudah otonomi daerah. Semua itu jadi hampir pegawai BKKBN sekarang itu sudah pensiun semua yang asli NIP 38 itu hampir. Iya. Tapi saya ingat karena bagaimanapun saya kan pernah bergabung juga ya. Saya mengabdi 2003 itu kan sebagai tenaga magang kan di BKKBN. Waktu itu kan gabung KB, Kependudukan dan Capil. Bos saya Pak Elaha Pinamja, ya Pak Pinamja ya, sebagai bos kami. Waktu itu saya ketemu dengan Pak Suron Adi, Ibu Amalia Abibu, Syarifuddin Effendi yang ada di BKKBN.
banyak lah. Nah, tapi banyak orang BKKBN yang boleh dikatakan di Kota Bogor khususnya banyak yang sukses. Suksesnya nih dalam arti menduduki jabatan-jabatan strategi sebagai pengambil kebijakan kepala dinas dan sebagainya. Nah, tapi ada jurus yang saya dengar-dengar di kalangan teman-teman orang BKKBN, ada 10 langkah sukses. Coba Pak jelaskan dulu 10 langkah sukses itu. Saya ingin dengar tapi saya belum begitu paham. Masih ingat nggak kira-kira 10 langkah sukses? Ya kalau saya masalahnya mungkin mau dikatakan sukses ya mungkin ya agak Sukses juga. tapi kalau dari langkah ya karena terus terang saja memang saya ini kan dari keluarga yang pas-pasan, kemudian berada di perantauan yang tidak memiliki channel untuk tempat berpijak istilahnya toh. Iya, iya. Bargaining posisi. Sampai mendapatkan posisi eselon 3 itu Sudah luar biasa. Luar biasa itu. Iya, iya. Karena itu bukan politik istilahnya. Sementara kita bukan berpolitik. Hanya karena semata-mata bagaimana memposisikan kita dengan profesi kita all out kita tumpahkan tenaga dan pikiran untuk program pemerintah itu sehingga kita masih tetap dihitung dalam bagaimana supaya program itu tetap berlanjut sesuai dengan yang tempat kita kerja. Persoalan 10 langkah barangkali saya sudah lupa nih itu. Saya nanti hanya kita lihat. Iya, iya. Secara hanya secara itu saja kata kuncinya kalau untuk itu yang pertama memang kita bawahan itu harus loyal kepada pimpinan satu. Yang kedua ada rahasia pimpinan dan rahasia negara. Ya negara yang memang harus kita tetap tidak boleh kita expose yang secara gampang begitu di luar sehingga dengan demikian dengan adanya kita loyalitas kepada pimpinan tetapi tidak mengenyampingkan integritas dan dedikasi kita dalam bekerja maka menjadi sebuah pertimbangan dari pimpinan itu untuk kita tidak semudah untuk kita dibuang begitu. Jadi memang sangat penting gitu. Karena pada berdasarkan pengalaman yang lalu dari perjalanan saya itu sudah berkali-kali yang mungkin karena tuntutan daripada dalam setiap per 5 tahunan itu kan ada tuntutan pesta demokrasi gitu, namanya tapi lagi-lagi begitu dalam baik itu berzakat ataupun dalam rapat-rapat mungkin itu selalu yang menjadi pertimbangkan kalau orang ini dipindah itu mengganggu sistem bagaimana ya begitu tapi karena pada waktu itu memang saya memegang ADB kemudian dalam peraturan regulasi perundang-undangan juga kita agak sedikit kita diamankan mengetahui ya sehingga menjadi berpikir pimpinan kita itu memberikan masukan kepada pimpinan daerah bahwa tidak bisa dipindahkan karena bagaimanapun juga istilah kalau orang baru semua menjadi timpang begitu. Makanya saya selama hampir 13 tahun itu berganti pimpinan itu tetap gitu. Iya. Luar biasa, Pak. Jadi kami yang masih junior ini kan belajar gimana caranya supaya kita tetap. Tapi memang betul kata Pak Ayadi, yang pertama loyalitas itu. Dan juga kita intinya kode etik itu ya. Etik bagaimana menjaga rahasia pimpinan rahasia negara ya. Seperti itu. Nah, luar biasa. Tapi tadi saya mau ingin tahu Pak, tadi kan Bapak sudah jelaskan kan SD-nya juga berarti di apa tadi? Di mana tadi Pak? Kampungnya Bapak tadi? Nah, tahun berapa Bapak tamat SD di Cilacap? Kalau itu saya lihat kecuali karena Jadi setelah SD SMP S1. Karena ada 3 hal yang perlu kita ketahui riwayat keluarga. Oke lah, Bapak itu kan pasti saya belum tanya tadi. Bapak itu anak keberapa dari berapa bersaudara? Nama orang tua Bapak, kan gitu. Anak keberapa dari berapa bersaudara?
Oh iya, iya. Saya pertama dari pasangan Hasim Jariah. Hasim itu nama bapak saya, Jariah itu nama ibu saya. Pak Hasim itu kalau boleh tahu bapaknya Pak Yadi apa kerjanya? Dia Dia guru ya? alhamdulillah saya dengan bapak saya walaupun hanya sebagai seorang penjahit, Hmm. jadi tukang jahit baju. Iya, iya, iya. Tentang ibu saya hanya penjual sayur gendong yang dari rumah ke rumah, dia pagi-pagi habis sholat subuh pasar, kemudian dia gendong dari rumah ke rumah menawar. Itulah yang untuk menghidupi kami sekeluarga, Berapa bersaudara? sebanyak 8 bersaudara. Banyak ya? Luar Ya. biasa. Sehingga pada saat itu, di saat kami masih pun makan ditakar istilahnya. Iya, kan banyak ini harus takar nih. Memang dididik. Iya, luar biasa ya. Jadi kalau dalam 8 bersaudara, yang pegawai berapa orang? Pak Yadi sendiri atau ada adiknya Pak Yadi juga? Ada. Saya, adik saya, kemudian adik saya yang sudah meninggal, juga guru, kemudian ada satunya lagi guru juga, satunya di BPS, jadi yang PNS. Yang abdi negara. Oh, ya jadi 4 orang. 4 orang yang lainnya kegiatan swasta biasa. Iya, iya, iya. Tapi yang jadi persoalan ini kan biasanya pertama ya. Saya ingat dengan mantan wali kota Bau nih, Pak Amirul itu kan ada 8 bersaudara juga. Dia anak pertama juga yang pegawai. Kalau wali kota yang saya sempat baca biografinya, kalau tidak salah itu Amirul Tamim ini. Iya. Ya. Jadi Pak Yadi ada sambil ada kegiatannya, sambil jualannya. Ya. Itu kios ya? Pak Yadi buka kios. Iya. Oh, fotokopi. Iya, luar biasa. Ada juga rental ya. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Ada kegiatan-kegiatan ya. Makan kue juga ini. Amin. Bismillah. Luar biasa ya. Iya, ada kegiatan luar biasa, Pak. Jadi iya. Tadi disebut ijazah waktu SD tamat 81. SD apa tahun 87? 87 ya? 81 SD. Wih, saya belum sekolah itu, Pak Yadi. Saya sekolah tahun 86 di SD Negeri 2 Saparua. Belum sekolah, masih. Saya lahir tahun 79 sebenarnya, cuma karena enggak tahu di mana, saya 78 ditaruh ijazah. Jadi jauh ya. SD-nya saya di Madrasah Ibtidah Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Cibenying Majenang di Cilacap. Kemudian kalau SMP-nya SMP Islam Majenang tamat tahun 1984. Rata-rata sekolah agama semua ya, Pak Yadi ya? Iya, iya. 84. Kemudian SMA-nya Madrasah Aliyah Negeri tamat tahun 88. Iya, berarti basic agama nih. Berarti kalau bicara, kalau saya mau tahu dulu, saya menggali masalah pelajarannya di SD apa Ibtidaiyah itu pelajaran agama itu apa saja yang ada? Seperti Al-Quran, hadis ya, bahasa Arab, pasti ada sejarah itu. Islam. Pasti ada itu. Ya. Iya ada. Iya. Ada itu. Saya ini. Apalagi kalau di Aliyah ya lengkap itu, dari tafsir, hadis, kemudian semua yang namanya di situ ada. Iya, iya, iya. Jadi sambil Pak Arisli ya. Iya, silakan sambil nih jalan. Sambil layani juga. Iya, iya. Terus tadi S1-nya supaya lengkap dong. Iya, S1-nya. Tapi kan tunggu dulu. Tadi SD-nya, SD coba disimpulkan ya. SD tahun 86. 86 ya? Bukan, 81. 81. Tamat. Nah, setelah itu lanjut di Madrasah Sanawiyah apa tadi? SMP Islam. SMP Islam. Tamat tahun?
84. 84. Lanjut di Iya. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah tahun Madrasah Aliyah tamat tahun Cilacap. Aliyah itu tahun 88. 88. Nah, setelah 88 lanjut kuliah atau masih nganggur dulu? 2 tahun 2 tahun nganggur baru 2 lanjut tahun di nganggur. IAIN. IAIN udah berada di Rahami tadi. Karena saya 88 kan langsung ke Sulawesi Tenggara ke Muna kan. Ikut paman tadi yang Sehingga dulu. nanti 94 selesai di IAIN Ujung Pandang. Iya, iya. Itu Ini kalau boleh tahu nama pamannya Iya, tadi iya, siapa? Ikut paman namanya siapa? Paman, nama paman yang guru. Selamat Santoso. Oh, Selamat Santoso. Selamat Santoso. Iya, iya. Ini mau beli fotokopi berapa? Satu-satu. Ya, ini saya diskusi atau saya video call dengan teman saya. Kami satu angkatan di ADB ini. Nah, dari ketika Oh, iya. SIAK itu mulai diterapkan, saya di Kota Bau-Bau, beliau ini di Muna. Saya tahu persis Muna itu menggunakan waktu Simduk itu dia menggunakan Visual Basic, sedangkan Kota Bau-Bau menggunakan Makromedia dengan database-nya berbasis MySQL. Kalau Muna itu dia menggunakan, kalau tidak salah ya, menggunakan Visual Basic ya. Kayaknya dulu SQL karena punyanya Makassar Bisnis. Iya, sama dengan Buton. Kalau yang sama dengan kami di Capil itu di Kota Bau-Bau itu Wakatobi. Karena sempat beliau studi banding di kami, Pak Ami Coni itu tahun 2003. Nah, sehingga akhirnya sama dengan juga di Bombana. Bombana juga menggunakan aplikasi yang sama dengan kami. Nah, saya presentasi. Saya sempat presentasi, jadi karena lewat saya, akhirnya saya yang harus turun tangan. Saya turun perbaiki di Wakatobi, saya perbaiki juga di Bombana. Siapa yang kepala waktu Bombana itu Pak Asis, kepala BKKBN-nya itu. Iya. Nah, itulah. Sekarang kita punya senior-senior yang di ADB ini sudah satu-satu dipanggil nih. Pak Soleh, jago-jagonya kita ya. Pak Saleh, Al-Fatihah buat Pak Saleh juga. Juga termasuk dengan yang luar biasa nih Pak Erik ya. Pak Erik juga orang-orang yang membangun SIAK ya, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ya. Bila juga saya ingat betul Pak Ayadi sempat ikut nggak waktu migrasi data kita dari terdistribusi ke terpusat? Ya, saya ikut pokoknya yang 2019 ya? Yang senior kan saya Pak Rusli, kemudian Mas Huri, iya. Kemudian Pak Isarajudin mungkin sekarang kepala bidang di pihak di Konsel. Iya, termasuk yang itu Pak siapa yang di Pak Amin ya, kepala bidang pihak di provinsi itu. Pak Idris ya, Pak Idris pada bukan Pak Amin ya, Pak Idris. Itu yang senior itu. Nah, kalau Pak Uzar kan nanti dia bergabung di 2010, karena Pak Uzar jadi pegawai itu 2010. Nah, jadi memang dari awal sampai akhir itu bagaimana kompilasi data, termasuk data kependudukan itu ya. Jadi luar biasa lah tercatat dalam buku sejarah. Tapi kita belum berhasil nih. Hah? Ya. Bagaimana? Saya masih ingat pelatihan di hotel dulu kalau nggak salah. Hotel mana? Pak Rusli itu ingat dulu waktu pelatihan di Hotel Park di Jakarta. Semua ADB. Pak Rusli bawa apakah itu dulu buku kalau nggak salah. Kartu nama. Yang isinya pokoknya saya harus jadi presiden. Iya. Kartu nama Pak Ayadi. Jadi kartu nama di situ tertulis tentang ADB, Rusli ADB. Nah, sebenarnya ini saya terpancing emosi saya dengan memang sebagai pemimpin Pak Wahyu. Kita dengar Pak Wahyu ya. Pak siapa dulu ya? Pak Teguh ya, Pak Teguh. Nah, Pak Teguh itu pernah menyatakan di depan forum di Hotel Jayakarta itu ya, Hotel Jayakarta.
kalau seandainya ADB ini bisa bersatu nih, bisa saya melahirkan seorang presiden sebenarnya. Itu hanya saya mempol up impian orang sebenarnya Pak Itu Hayadi. dah. Nah, gitu. Itu Pak Teguh yang menyampaikan itu, saya ingat betul. Nah, Iya, iya, iya. iya, itu Pak Teguh. Kan ternyata bukan pegawai, tapi dia konsultan ya, yang sering kalau Iya, iya. kita difasilitasi bahwa fasilitasi data DP4 ya, data potensi pemilih pemula kan dia yang pemilih itu ya. Nah, saya banyak arti memang itu impian. Tapi ternyata Pak Yadi memang mimpi-mimpi itu insya Allah bisa tercapai. Yang penting kita kan tahu diri ya. Kita tahu diri bahwa Nah, untuk menggapai impian itu kan jadi pemimpin itu 5O, kata Pak Hasirun Adi, mantan senior dari BKKBN juga. Mentor saya Pak Hasirun Adi ini, dia di BKKBN Buton. Nah, ternyata itu ada hubungan keluarga dengan saya. Tahun 2003 yang lalu saya di Masoi, ketemu sama kakaknya, iya. dia bilang adiknya itu di BKKBN, saya ketemu dia. Nah, sering saya jadikan beliau itu saya punya motivator, saya tanya sama beliau, Pak, Paman, kalau kita mau jadi pemimpin itu kita harus memiliki apa? Dia katakan kita harus cerdas, kita fisiknya kita bagus, kita punya kemampuan yang lain, nah dan lain-lain. Tapi Iya, intinya tuh ada 5O Pak Hayadi. Ternyata harus memiliki, iya, yaitu kita harus punya iya, 5O, otak, otot, oto, iya, orang, iya, ongkos dan orang. iya, iya, Nah, iya. sedangkan otak Itu di yang sini kan benar ada itu. empat kecerdasan yang harus kita miliki. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan yang paling penting itu sebenarnya yang kita lemah ini kecerdasan finansial Pak Yadi. Kita lemah di Nah, di finansial. situ. Nah, bagaimana kita mau menggapai mimpi sebagai seorang presiden? Kenapa Prabowo bisa jadi presiden? Karena memang secara finansial dia mumpuni. Coba bayangkan, Iya, 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 Presiden Prabowo itu bapaknya seorang Menteri Keuangan. Dia iya, paham iya. betul. Jadi makanya jangan heran kalau saat ini anaknya tinggal memanen hasilnya saja karena bapaknya sudah memulai. Nah, saya saat ini memulai, mungkin saya tidak bisa tercapai menjadi presiden, mungkin dan bisa juga, tapi mungkin anak-anakku atau Oh, cucuku yang akan menggapai impian itu. Dan ini saya dokumentasinya nih Pak Hayadi. Saya dokumentasi memang iya, iya, konsekuensinya kadang-kadang orang bilang, dia sana gila ya, masa mau jadi presiden? Kita lihat ya orangnya biasa-biasa dan sebagainya. Tapi tidak mungkin Pak Hayadi. Siapa sangka ya? iya, Nah, cuma iya, saat ini kita harus banyak bersabar, Pak Yadi. Kita sudah tahu. Makanya saya saat ini, Pak Yadi, saya fokus bagaimana Pak Menteri Keuangan saat ini, Pak siapa namanya? Pak yang eh, mengganti Bu Sri Mulyani ini. Saya lupa Pak Menteri. selanjutnya. Pak, sudahlah ya. Intinya dia itu kan sarjana teknik, Pak Yadi. Cuma, Oh, sarjana teknik. iya, tapi karena dia kuliah S2-nya di ekonomi, maka dia belajar tentang ekonomi. Makanya dia nasihat. Betul? Walaupun kita jurusan ekonomi teknik, ya wong kita harus belajar Iya, tentang masalah kecerdasan finansial. Bagaimana kita kelola uang. iya, Intinya investor sebenarnya. Bagaimana kita investasi. iya, Nah, bagaimana kita investasi ini. Artinya kita mampu membagi uang pendapatan kita. Nah, sekarang ini kan untuk menggapai itu sudah mudah. Sekarang kan muncul orang-orang kaya muda. Sekarang banyak Pak Ayadi. Kalau kita lihat di TikTok, kita lihat di Facebook, Timothy, iya, Ronaldo, kan sukses mereka semua. Mereka fokus pada teknologi, masalah Bitcoin, Ethereum, bahkan bursa efek, pasar modal, kan banyak Pak Yadi. Cuma kan kadang-kadang orang tidak tahu caranya, kan gitu. Kan intinya karena kita tahu caranya saja, Pak Yadi ya. iya, iya. Itu yang saya salut itu buat Pak Rusli. Nah, Artinya eh, tahun berapa? sudah lama lah mimpi saya tuh ya bagaimana ya, saya ternyata Pak Yadi, mimpi itu jangan terlalu rendah Pak Yadi. Saya mengalami hal ini saat ini. Saya dulu hanya mimpi, Iya, kayak Pak Hayadi itu. Pak Hayadi kan mengukur orang tua ya. Kalau dia lihat orang tua ini tidak bisa mampu kasih kuliah kita, padahal kita kuliah mandiri. Paling-paling kita di S1. Seharusnya saya kemarin itu targetnya S3 Pak Hayadi. Saya target hanya S1. iya, Nah, karena saya target S1 karena saya mengukur orang tua saya. Orang tua saya hanya biasa-biasa saja. Hanya tidak tamat SD,
Jadi akhirnya saya mimpi di dalam kami bersaudara 6 orang ini atau 5 orang yang masih hidup ini harus ada yang sarjana. Iya. Nah, mimpi Iya. saya kakak saya karena kakak saya yang cerdas Pak Hayadi. Cuma karena kakak saya tidak bisa, maka saya yang kuliah. Saya kuliah di UT Pak Hayadi. Coba bayangkan, tahun 99 saya kuliah di UT, saya daftar di Kendari, ujian di Masoi, kerusuhan Ambon di Masoi, saya pindah ke Sumbawa. Saya melapor di Mataram, ujian di Sumbawa. Saya jadi wartawan di Dompu, saya ujian di Bima. Tahun 2002, 2003. 2003 saya kembali ke Maluku. Saya tawarkan jasa di Kota Bau-Bau, dari kantor ke kantor. Saya tawarkan jasa perbaiki komputer. Akhirnya saya ditawarkan mengabdi oleh Pak Hafin Hamzah di BKKBN itu. Pengabdian tahun 2003 itu. Nah, cuma karena akhirnya hanya sekilas saja, nanti 2004 baru saya gabung lagi. 2004 saya bergabung lagi, ditawarkan lagi. Nah, akhirnya saya mengabdi lah. Saya aktif 2004. Nah, 2005 pendataan tabis. 2007 saya diangkat jadi CPNS. Tidak butuh waktu lama pengabdian, hanya 3 tahun saya mengabdi sudah jadi CPNS. 4 tahun. 3 tahun mengabdi. Nah, jadi memang impian-impian itu insya Allah lah saya tetap perjuangkan. Makanya saya tahu persis yang biaya paling besar itu dalam politik kan masalah populer. Iya, iya. Nah, untuk menjadi orang populer berarti harus ada yang bisa kita jual. Nah, bahkan kos atau biaya politik yang paling besar kan di publikasi. Nah, di publikasi. Nah, publikasi itu yang besar biayanya. Jadi memang luar biasa lah teman-teman ini. Ini Pak Yadi dia sudah pensiun, ada kegiatannya, ada tokonya, ada mesin fotokopi, kita bisa lihat tadi ada mesin fotokopinya, ada rental komputernya, ada rental komputer ya. Pak Hayadi juga terima perbaikan komputer, tidak? Ya, kebetulan pada waktu saya di BKKBN, itu kan dulu memang dasarnya saya hobi memang toh. Jadi pada waktu di BKKBN itu, kan SDM pegawai BKKBN waktu itu untuk masyarakat kurang. Sehingga kebetulan karena saya ada kemauan, saya coba belajar melihat pegawai program dia mampu mengoperasikan pertama itu masih W7 dulu. W7, ya, WordStar. Kemudian berkembang ada WordStar. Dari W7 dan ada lagi Windows 31. Windows 95. Oh, sudah Windows 311 tidak dapat ya, langsung Windows 95. Windows 311. 95 dan 98. Ya. Windows 98 kemudian barangkali ya. Ya, Windows XP. Windows 2000. XP, habis itu Windows 2000 ya. Sampai sekarang Windows 11. Jadi ceritanya ada anggaran untuk pendidikan kursus. Saya sambil melayani nih Pak Rusli. Jadi karena kebetulan saya memiliki hobi, pada waktu itu kepala kantor BKKBN ini ada anggaran bantuan luar negeri itu untuk mengetik katanya. Saya bilang ada uang itu 2 juta. 1 juta untuk laki-laki, 1 juta untuk perempuan. Maka yang satu laki-laki ditunjuk saya. Suruh kursus Windows 98 buat pakai dulu kan ngetiknya kayak mesin ketik, kalau yang masih keyboard yang besar itu. Terus akhirnya saya usul bagaimana kalau yang saya itu panggilkan satu orang teknisi ajar saya untuk menginstal. Tahun berapa itu? Nah, akhirnya berapa itu? Tahun 2000-an. Kita selesaikan ini dulu supaya bisa langsung cerita bagus. Kebetulan saya ini.
Mungkin kirim di sana. Jadi Fotokopi ya? Tadi fotokopi atau Ya. apa? Rental? Fotokopi? Fotokopi dan rental. Oh iya iya iya. Ini rumahnya Pak Yadi dekat dengan jalan utama ya? Ya, itu jalanan depan. Oh iya, dekat dengan kantor BKKBN. Jauh. Agak sedikit jauh. Ada sedikit jauh. Iya, alhamdulillah. Yang susahnya nih ketika orang tuh pernah bakti Pak Ayadi, ketika keluar sudah tidak ada kegiatan, ini yang membahayakan orang-orang. Tapi ya, alhamdulillah beliau ini Sate Trincang apa ya? Beliau ini pensiun sudah ada kegiatan. Iya, di 2, 3, 4, 5, 8 anunya ya. Ada Hayadi kok? Ada. Wifi. Ya. Pada waktu ada uang yang 1 juta itu, saya panggil orang BKKBN mengajar instalasi komputer kan? Windows berapa? Windows 97? 98? 98. Ya. Jadi uang itu saya gunakan untuk kursus itu. Jadi 1 hari saya kursus itu. 1 hari saya kursus hanya hari Sabtu, berangkat dari Raha, di Kendari, hari Minggu kursus 1 hari sampai jam 6 sore, kemudian dikasih CD Windows-nya tuh. Dengan habis itu saya pulang, itu 1 jam langsung. 1 hari saja saya belajar. Kasih sama siapa yang ajarkan itu? Kasih yang ajarkan? Dulu ada teknos komputer di Kendari Beach sebelum jadi perguruan tinggi, ada teknos komputer itu. Jadi salah satu pimpinan teknisinya mungkin di situ, karena ada kenalan dengan orang provinsi yang bernama siapa lagi, Pak Jidin, itulah yang menghubungkan ke dia untuk ketemu saya begitu. Sehingga dari situlah saya belajar secara teknis. Untuk pengembangannya saya selalu ke multimedia, beli buku-buku komputer untuk meningkatkannya. Zaman dulu belum ada YouTube. Alex Media. Alex Media ya. Dia. Iya, yang itu di Rabam dulu, di Rabam. Yang di depan pom bensin. Kalau sekarang kan sudah tidak anunya, buku-buku Gramedianya. Kalau sekarang orang sudah bisa belajar dengan mudah karena ada YouTube. Ada YouTube sekarang. Nama perangkatnya kita apa? Intan. Ilmunya dari mana? Memang ada teman atau dikuliahkan? Iya. Sekarang saya cerita dulu supaya sambil Pak Yadi layani, saya cerita tentang pengalaman saya. Jadi saya ilmu komputer itu diawali dengan saya pertama masuk di SMIA. Saya masuk SMIA tahun 95. Jadi SMIA di 95, di situ guru mata pelajaran namanya Pak Kepi. Pak Kepi itu memancing kami dengan uang 10.000. Bahwa ada masih siswa-siswaku sekalian, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana cara menghidupkan komputer dengan baik dan benar, akan saya kasih uang 10.000. Nah, itu guru mengajar, Pak Kepi namanya. Guru SMIA kami, guru komputer kan. Lalu saya nilai itu, seandainya saya bisa itu tahu jelasan, saya yang dapat uang 10.000 tadi.
Nah, gitu tuh. Iya, iya. Dicoba saya tahu. Iya. Nah, akhirnya saya cari tahu lah. Saya dengar-dengar di teman ada tempat kursus, ada dua tempat. Ada namanya Ibu, ada namanya Simponi Komputer. Kalau Ibu itu tempatnya di Rumah Rakyat di Maluku Tengah, di Masoi. Dengan Simponi Komputer di Apui, di Kelurahan namanya lo Kelurahan Apui lah, hampir lah di dekat Lesane di Namanya tuh? Masoi. Jadi saya kursus Pak Yadi. Saya minta ke orang tua saya, Bapak, Mama saya mau kursus. Bisa? Oh ya bisa. Iya. Berapa nak? Dia bilang 250.000 sampai selesai. Kelasnya kelas reguler. Iya. Nah, itu pertemuan 1 minggu 2 kali. Itu targetnya Iya. 10 bulan. 8 bulan selesai. Bahkan bisa sampai 10 bulan atau 1 tahun selesai. Nah, karena saya kursus tahun 97 awal. 97 awal saya kursus, saya tahun akhir 96 saya kursus komputer. Saya dulu kursus namanya itu di Simponi Komputer Divisi Edukasi itu pimpinannya Pak Insinyur Yusuf Aziz, orang Bugis punya. Instruktur yang terkenal namanya Muklis. Nah, jadi mata kursusnya itu komputer itu saya diajarkan DOS disk operation system yang pakai disk Iya, iya. itu dengan WordStar. WordStar waktu itu kita versi 5 yang pakai perintah titik PM, titik PL, titik RM gitu ya. Perintah dot titik ya. Dan untuk Excel-nya itu dulu Lotus 123. Nah, itu kami ajar itu. Iya. Dan mata kursus komputer yang free itu Fontansi dan Bannermania. Fontansi dan Bannermania. Nah, Banner ini kan buat cetak huruf besar, Fontansi ini kan untuk buat cetak undangan. Nah, itu. Jadi saya mulailah kursus. Jadi pulang sekolah dari Semia itu saya tinggal kebetulan di Lesane, perbatasan antara Letuaru Lesane di paman saya. Nah, saya jalan kaki tuh. Jadi pulang sekolah saya jam 4 saya pergi kursus sampai malam itu baru saya pulang. Begitupun karena saya rajin kursus Pak Ayadi, karena sudah batas waktunya sudah 10 bulan, bahkan sudah hampir 1 tahun saya belum selesai, maka saya cepat-cepat dikasih selesai. Karena kadang tuh hari libur tidak boleh datang, saya datang karena saking saya ingin tahu komputer itu. Nah, tetapi bagi orang yang punya kursus kan bilang, ih ini pemborosan, sudah capek aja, baru honornya hanya 250.000 kan, mereka rasa tidak enak toh. Tapi keuntungan saya di tempat kursus saya itu Pak Yadi itu punyanya orang Bugis, itu Pak Insinyur Yusuf Aziz, dia itu sebagai sekretaris KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, ketuanya Pak Rajab Sesem, dia punya tempat kursus Pak Insinyur Yusuf Aziz itu, kursus komputer. Nah, cuma dia itu beli tanah juga di kampung saya di kilometer 7 di Sumur 2 itu ada tanahnya mereka. Ya, tanah buat ini tanah buat peternakan. Nah, maka memang orang kaya ya. Nah, karena saya dekat dengan itu, akhirnya dia bilang saya begini, karena saya sudah selesai ujian nasional. Kan waktu itu kita kursus ujian nasionalnya itu ada sertifikat nasional yang dari Kementerian Pendidikan itu. Dan juga ada 2 ijazah kita dapat, ijazah nasional dan sertifikat lokal. Nah, karena sudah selesai ujian, akhirnya saya ditawarkan, kata Pak Yusuf, ini ada kontraktor butuh tenaga, kamu maunya jadi operatornya? Saya bilang, oh iya, mau saya, senang saya. Tapi setelah itu dia bilang, jangan lagi. Bagaimana kalau kamu bantu-bantu mengajar di sini? Jadi setiap kamu pulang sekolah, kamu datang di sini. Honormu saya kasih 5.000 per bulan. Saya tidak lihat itu. Saya punya prinsip Pak Ayadi bahwa Allah itu mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Itu yang saya pegang teguh itu. Allah itu mengangkat derajat orang beriman dan berilmu satu tingkat dibandingkan yang lain. Itu dalil yang saya pegang. Yang kedua dalil yang pertama yang saya pegang yaitu hidup ini adalah ibadah. Makanya saya tidak perlu banyak keluh kesah karena hidupnya adalah ibadah. Dan kedua, Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu satu tingkat dibandingkan yang lain. Artinya saya yakin bahwa kalau saya serius betul-betul saya kuasai ini ilmu dunia, laduni itu ilmu tentang komputer, suatu kali saya akan diangkat derajatku. Nah itu terbukti 2005 yang lalu pertama kali saya diberangkatkan oleh pemerintah Kota Bobau ke Jakarta untuk pelatihan siak pertama itu.
Oh, jadi 2006. pertama itu. Ah, ya Hmm, 2006 itu pelatihan pertama. Kita tinggal di Wisma Tanah Air. Nanti iya, iya, 2007, iya. 2007 kan sudah ditanggung oleh pemerintah. Kita di Hotel Kaisar. Iya, di Kaisar. Nah, kita pernah dengar nggak waktu 2007 kita ketemu Laudeda? Ada kita kah? Tidak. Ya? Iya, itu Mi, sampai Pak Rusli pergi ke rumah Deda. Sama-sama di itu. Oh, ada kita kah? Saya dengan Lamsa. Sampai Laudeda tidak suka sama saya gara-gara saya bilang bahwa eh, hmm, jadi sekarang saya kursus karena saya serius, akhirnya dia tawarkan saya jadi instruktur. Ya, alhamdulillah. Ada mau. Eh, Tidak, tadi ada tetangga dia sampaikan ada kedukaan padahal di samping rumah Innalillahi wa inna tetangga. ilaihi rajiun. Ya, begitulah. Setiap yang hidup pasti mati, Pak Yadi. Kita persiapan saja. Berapa ini? Berapa hebat? Jadi saya kursus jadi asisten instruktur. Saya mulailah mengajar. Saya mulai mengajar Pak Yadi. Iya. Saya mengajar. Alhamdulillah karena saya juga ini Pak Yadi ingin jadi pemimpin. Makanya saya berlatih kata-kata berbicara. Nah, alhamdulillah diberikan kesempatan jadi instruktur. Saya senang sekali. Nah, Terus? jadi lama kelamaan karena saya juga ingin jadi pemimpin seperti yang lain, saya masuk di gerakan pramuka Pak Yadi. Saya digembleng bagaimana masuk GOT dan sebagainya. Dari ketika ada kegiatan di Wana Pramuka Wana Baktia, itu ada pidato, saya maju dua pidato Pak Yadi. Saya diketawain orang, tapi tidak mau pusing. Yang penting saya berani tampil. Mau salah, karena saya punya pemahaman begini Pak Yadi. Kan ada itu sabda, Iya. atau ada yang saya dengar tuh bahwa jangan sekali-sekali memperolok-olok orang lain. Jangan sampai orang yang diolok-olok lebih baik dari kita. Artinya apa-apa, jadi Iya. ketika saya tampil lalu ada yang ketawa atau ada yang meremehkan saya, itu berarti bukan dia meremehkan dia. Tapi saya punya derajat yang terangkat, dia tidak terangkat. Saya diolok-olok tapi saya terangkat sebenarnya gitu. Nah, paham-paham ini yang saya, makanya saya tidak mau salah ke biasa seperti itu. Makanya waktu kita ketemu Pak Laudida dulu, ya, ya dengar ya, dengan Pak Sapa dulu ya, banyak ya kita kan. Nah, dia langsung dia Iya, sekat saya saya. ingat itu. Hah? Saya ingat waktu kita permisikan saya mau ke rumahnya Laudida dulu katanya. Tapi Pak Hayadi tidak ikut ya waktu itu ya. Kan waktu itu kan saya dengan Alamsa, kita ke gedung DPR MPR waktu itu tahun 2007 itu pelatihan pertama itu. Nah, jadi saya dengan Alamsa, teman saya di BKKBN, kita ketemu Pak Laudida. Tapi waktu itu kita bukan mau ketemu Pak Laudida sebenarnya, kita mau ketemu Pak Ali Mazi. Cuma karena tidak ada Ali Mazi, saya bilang kita pergi ketemu Pak Arbab. Kebetulan Pak Arbab kan, Pak Puka itu kan dia di Kader PAN yang anggota DPR RI. Cuma karena tidak ada Arbab Pak Puka, akhirnya kita tanya, di mana Laudida? Kita pergilah di Laudida. Nah, kisahnya panjang lah itu. Nah, akhirnya setelah kami dilayani oleh Laudida kita makan siang itu, kita pulang. Lalu dia bilang, lalu kalian di mana? Dia bilang Hotel Kaisar, nanti kita jemput. Makanya kita dijemput waktu itu. Pertanyaan saya malam itu Pak Ayadi ikut nggak ke rumah jabatannya Pak Laudida? Tidak. Saya tidak ingat. Oh, berarti Pak Ayadi tidak ikut. Saya ke rumahnya Pak Laudida, saya di hotel. Iya, malam itu di Hotel Kaisar kan? Tidak ikut berarti Pak Ayadi. Nah, yang ikut itu kami banyak lah. Dari Bombana itu, Bombana dengan ada yang Bapak yang Pak Sekretaris itu, Pak siapa namanya, saya lupa. Kan seperti itu. Nah, tapi itu intinya tadi, masalah komputer, itulah yang membuat, jadi saya tuh berani mengambil resiko Pak Yadi. Jadi waktu saya jadi instruktur komputer, saya coba-coba, berani, karena banyak komputer yang error. Nah, kadang-kadang itu komputer yang masih bagus, mau diperbaiki dia error. Jadi makanya pengalaman saya, kasihan saya punya bos itu Pak Yusuf Asis tuh. Akhirnya kalau dia rusak komputer dibawa di orang lain bayar lagi. Makanya saya kalau ajarkan orang, saya bilang sama mereka, jangan sekali-kali melakukan sesuatu hal yang Anda tidak ketahui. Misalnya di komputer, jangan tekan tombol yang kamu tidak pahami, yang akhirnya nanti rusak tuh alat. Nah, rusak biaya lagi. Biaya kita, waktu kita tersita untuk perbaiki komputer, belum lagi kalau dia rusak kita baru bayar lagi. Nah, gitu. 929. Seperti itu.
Alhamdulillah, karena saya punya kemampuan bisa perbaiki juga ke itu printer-printer dot matrix itu Pak Ayadi. Biasanya Ya, printer-printer dot matrix itu dia rusak karena kotor atau karena kabelnya digigit sama tikus. ya, Eh, printer dot matrix itu. ya, ya. Jadi alhamdulillah, Jadi makanya keluarga pakai doktrin. iya. Jadi saya punya basic tuh Pak Ayadi sebenarnya di komputer, kursus komputer Pak Ayadi sebenarnya. Saya nih. Nah, cuma sampai sekarang ini, makanya tahun 2003 itu 2004 saya buka yayasan, Yayasan Putra Butuni, kerjasama dengan teman kakak angkat saya Pak Rajilu. Kita buka kursus. Nah, makanya banyak teman-teman saya di BKKBN yang ikut kursus di saya, termasuk Pak Iwayan Sarjana. Kalau Bapak masih kenal, dia di Kota Bawah, Iwayan Sarjana orang BKKBN juga. Itu Oh iya, iya. siswa, Tempat kerja juga itu Iwayan Sarjana itu. dia cakap bahasa Inggris itu orangnya. Iya, Iya, orang Bali gitu. iya. Jadi Bali. dia kursus komputer di saya tuh. Jadi siswa kursus saya pertama tuh termasuk dia. Ada juga siswa Oh kursusku gitu. yang sudah terangkat jadi pegawai database, Pak Ibu Natalia namanya. Kan tahun 2004 mereka kursus di saya tuh. Setelah dia kursus di saya karena sudah tahu komputer dia mengabdi di kelurahan. Ternyata 2005 ada database, dia terangkat jadi pegawai. Natalia namanya tuh. Jadi ada beberapa orang yang siswa kursus saya itu. Nah, makanya saya tuh ke depan rencana cuma karena sibuk di ADB dan sibuk di perencana, waktuku tersita. Makanya saya punya rencana ke depan kalau anakku sudah besar ini saya buat yayasan, saya buka kursus lagi Pak Ayadi, kursus komputer. Iya. Di Kota Bawah ini sudah kurang yang buka kursus komputer. Ya karena mungkin apa namanya kurang 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 banyak minatnya mungkin. Bukan, bagaimana ya? Mungkin karena memang saat ini semua orang sudah bisa beli komputer, tapi untuk menguasai Ya, komputer komputer juga. secara maksimal itu tidak semudah itu Pak Yadi. Kecuali dia Iya, kursus. iya, memang. Banyak orang kan komputer bukan lagi barang mahal, barang murah, tapi tidak semudah itu kita kuasai ilmu itu. Jangankan komputer, HP Ya, saja itu aplikasinya banyak Pak Yadi. Nah, kita sendiri kalau tidak belajar misalnya desain video pakai aplikasi apa, desain iklan pakai aplikasi apa, kan banyak Pak. Nah, HP ini kan multimedia sama dengan komputer multimedia juga. Nah, sekarang saya cerita dengan Pak Yadi kan saya pakai laptop nih. Kita pakai Zoom. Jadi saya pakai aplikasi rekam layar Pak Yadi. Jadi kita bicara ini Pak Yadi, ah, saya rekam nih Pak Yadi. Nanti saya akan upload kembali sebagai dokumentasi. Akan saya kasih judul mengenal lebih dekat sosok ADB senior dari Muna ini. Nah, kira-kira gitu ya. ya. Ini hanya Nah, bincang-bincang biasa. iya. Jadi ini kalau Bapak bercerita dengan saya ini saya dokumentasi Pak Edi. Jadi saya menggunakan Iya, satu aplikasi, saya dapat petunjuk dari teman juga, aplikasi rekam layar. Aplikasi rekam layar iya, yang saya iya, pakai iya. di sini namanya Faston Captor. Nah, ini yang free-free ini, yang kita bisa tahu kode key-nya. Itu pun temanku yang kasih tahu nih. Tapi seharusnya yang kayak gini nih, kalau kita sudah finansial ini, kita harus pakai sistem yang pakai bayar lah. Tapi ini yang free-free saja nih kita gunakan. Yang ada yang free, kita gunakan yang free. Begitu. Jadi saya dokumentasikan ini, nanti saya bagi di grup tuh. Nah, makanya yang Pak Ayadi cerita itu ya, makanya saya ingin tahu pengalaman Pak Ayadi, terutama masalah, kalau ADB sekarang ini kan sudah tidak lagi kayak dulu ya Pak Ayadi ya. Dulu kan kita ADB itu kan agak ini ya, sekarang kan sudah terpusat. Jadi ADB itu hanya sebatas di aplikasi saja. Tapi untuk maintenance, Hanya menjalankan. jalankan saja. Sudah tidak seperti dulu. Dulu kan kita harus tahu cara install Oracle, Ya, harus tahu bagaimana keluarkan script, rumus-rumus, dan sebagainya. Nah, kecuali kalau kita pindah ke pusat, ke Dirjen Adminduk, nah pasti kita di ADB di situ, mendampingi ya, Pak ya, Haji Paturi. Ya, ya, makanya ya. kalau Kalau seandainya sekarang saya, hanya, hmm? kalau untuk KDB sekarang dia hanya tahu beres.
tinggal pakai. tinggal pakai nih. Datanya sudah ada. Iya. Sudah enak lah sekarang. Database-nya dulu, sekarang tuh arsip digital sudah ada. Ya, sekarang semua masuk digital di Kota Bogor tertib Pak Ayadi. Semua permohonan harus lengkap, harus diupload data-database-nya, data dukungnya. Jadi historisnya ketahuan siapa yang input, siapa yang verifikasi, datanya dukungnya ada tidak ada. Sekarang sudah oke lah. Kalau ada masalah perkara ke depan itu kalau di kependudukan dan pencatatan itu gampang, tinggal dicari saja data. Wah ini data dukungnya nih. Nah, cuma kemampuan teman-teman verifikasi bahwa data ini benar tidak. Makanya phishingnya ada di masing-masing kan. Tapi kan ke depan itu saya yakin dan percaya Dirjen Admin itu akan kembangkan itu IKD itu pelayanan secara terpusat nantinya nih saya lihat-lihat nih. Kalau ke depan itu kan nantinya masyarakat sendiri yang urus dirinya. Dikasih tambah fitur-fitur saja, kamu yang input data, tambah data anakmu lahir ya, kamu ambil keterangan dari bidan atau dokter, baru kamu upload sendiri, baru kamu nanti pegawainya tinggal approve saja. Prof, bahwa oh ya ini bukan kalaupun nanti ternyata data itu dipalsukan yang bertanggung kan dia sendiri yang upload, masyarakat sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap data ini. Kan gitu Pak Yadi nih, saya lihat nih, ke depan begitu. Ya. Tapi kita bersyukur. Orang masyarakat ke depan, masyarakat berurusan administrasi kependudukan lewat HP ke depan. Iya. Tidak perlu datang di capil. Tidak perlu. Makanya yang kita salut ini setelah masuknya Pak Ajudan Aif ini sebagai Dirjen Adminduk nih luar biasa gerakannya. Gercep orangnya. Iya. Sekarang dia sudah masuk di BKN. Mamai semakin mempermudah lagi semua urusan. Kenaikan pangkat itu tidak perlu 2 periode, 6 periode pun bisa. Nah, ijazah itu biar tidak ada izin belajar, yang penting sudah ada, memenuhi syarat, bisa langsung pasang titel. Banyak kebijakan beliau. Bahkan saya dengar lagi tuh, bermohon pindah saja tuh, 14 hari itu langsung, kalau sudah tidak di ACC, langsung berarti setuju. Sekarang sudah sistem MySpark ini sudah memudahkan lagi. Jadilah pesan Ayadi untuk sebagai oke lah sudah purna bakti, nah supaya kita bisa sukses berkarir di apa namanya di birokrasi ini apa kira-kira menurut pemahaman Bapak ini. Pesan-pesan Bapak untuk teman-teman yang lagi berproses untuk menuju ke purna bakti juga. Selamat. Sukses dan selamat. Ya, kalau tentunya sebagai abdi negara atau ASN tuh, yang semuanya sudah ada aturannya, maka tentunya kita kan yang paling pertama dan utama disiplin. Itu disiplin. Karena dengan disiplin maka tentu kita menjadi seorang abdi negara yang bisa dipertanggungjawabkan baik terhadap masyarakat, terhadap negara maupun kepada Tuhan. Karena bagaimana kita kan digaji karena bekerja. Sementara kalau kita tidak bekerja dengan bagus, maka tentu ada subhat di dalamnya, istilahnya toh. Kalau ada subhat di dalamnya, maka akan bisa mempengaruhi dari pribadi kita dan sikap kita, sertaan kita di dalam menjalani baik itu saat bekerja maupun pada kita hidup bermasyarakat begitu. Yang kedua, setelah tentunya tadi yang sudah saya katakan, kalau kita sebagai bawahan maka perbanyaklah untuk loyal terhadap pimpinan, dalam arti kita mungkin menurut kita itu adalah tidak benar, tetapi cukup kita mengingatkan. Kalau pimpinan tidak bisa mengikuti pengingatan kita, ya yang penting kita sudah mengingatkan. Boleh kita secara frontal untuk melawan dari sebuah pimpinan kita. Karena kalau kita sudah terlalu frontal, maka sepintar apapun kita, maka kita tidak akan dipakai itu.
gitu. Kemudian setelah itu jangan istilahnya apalagi untuk dicapai pelayanan masyarakat ya. Jangan Pelayanan publik. sekali-sekali melukai ya pelayanan publik. Jangan sekali-sekali melukai perasaan masyarakat dalam berbagai dalih sehingga kita mempersulit pelayanan itu. Kapan kita mempersulit masyarakat? Tentu pada saat kita memerlukan sebuah bantuan dengan urusan kita, mungkin Tuhan memberikan pembelajaran kepada kita, kita juga akan mengalami kendala di saat itu. Karena itu saya sudah pernah rasakan berkali-kali. Di saat-saat kita membutuhkan bantuan, ada Allah berikan bantuan orang yang kita tidak tahu siapa dia. Gitu. Kemudian yang mungkin tidak kalah pentingnya ya, kita jangan selalu membuat persoalan konflik horizontal sesama teman. Karena bagaimanapun juga kita mungkin mengalah tapi bukan untuk kalah. Kita mengalah justru mungkin suatu ketika ada yang benar dan kita yang menang sebenarnya. Walaupun dia merasa dirinya, tapi justru sebenarnya secara hakiki kita yang menang. Dan saya kira itu Pak Rusli. Iya. Oke, mungkin itu aja dulu, kita tutup. Nanti kita lanjut lagi Pak Ayadi. Terima kasih atas pinjangannya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi yang lagi meniti karir nih. 11 tahun lagi nih Pak Ayadi. Baru saya pensiun. Karena saya itu umur saya sekarang kan 47 nih, mau masuk ke 8. Kalau 58 berarti 11 tahun ya. Baru saya ini. Saya punya niat juga, saya mohon dukungan doa juga. Mudah-mudahan suatu kelas saya ingin juga berkarir di sana, di kantor pusat sana. Mudah-mudahan ya. Ya mungkin paling lambat 5 tahun ke depan, paling cepat 4 tahun lah. Saya coba berkarir di sana tuh. Nah, itu saja. Makasih tadi apa yang kami sampaikan, kami diskusikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kami salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Nah, saya simpan dulu nih dokumentasinya.